Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37. Demikian firman-Nya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu masa depan cerah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang tanpa terkecuali pasti punya kerinduan dan sangat ingin untuk memiliki masa depan yang cerah. Pasti tidak ada orang satupun yang mau masa depannya susah. Saudara yang terkasih, bukankah demi meraih masa depan yang cerah, banyak orang berusaha dan bekerja dengan keras, dengan gigih? Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan hidupnya bisa terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan saudara-saudara atau impian semata, tetapi memang sungguh ada dan nyata karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Tidakkah di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini adalah berita yang menyenangkan saudara-saudara dan membangkitkan semangat setiap orang dalam menjalani hari-hari yang terasa begitu berat. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, bagi orang percaya masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang saudara-saudara. Hanya bagaimanakah agar kita memiliki masa depan yang cerah tersebut sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Melalui sapaan Tuhan hari ini, kita diarahkan untuk hidup tulus, jujur, dan suka damai. Inilah jalan beroleh masa depan yang cerah. Orang yang tulus adalah orang-orang yang tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang terlihat di luarnya. Ia tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang lurus, tidak neko-neko, dan apa adanya, bukan ada apanya. Orang yang jujur adalah orang yang berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak mungkin berbohong, saudara-saudara. Karena berbohong itu dosa, dan ia sangat memahami dan mengetahuinya. Orang yang jujur tidak mungkin mengambil apa yang bukan haknya, karena itu adalah suatu hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang jujur berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Orang yang suka damai saudara-saudara adalah orang yang tidak mau mencari masalah dengan orang lain. Hidup damai lah yang dibawa Yesus ke dunia ini, agar setiap orang hidup damai
sampai-sampai Yesus harus mati di kayu salib, saudara-saudara. Firman Tuhan juga berkata dalam Rom 12 ayat ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi orang yang percaya harus dapat hidup dalam damai dan membagikan damai itu kepada orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendamaikan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk hidup peduli pada setiap orang melalui sapaan ini. Terlebih kepada orang-orang yang tulus, jujur, dan cinta damai. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur, saudara-saudara, di segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang atau situasi apapun. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir, serta akan selalu hidup jujur, tulus. Begitu juga cinta damai, bukan cinta kekacauan, karena masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan. Pertanyaannya buat kita saat ini, saudara-saudara, apakah kita sudah menerapkan hidup tulus, jujur, dan cinta damai? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan adalah cinta damai, agar melaluinya kami mendapatkan masa depan yang cerah. Bapa di surga, mari Engkau berkati setiap para pendengar dimanapun berada. Izinkan Tuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Mari Engkau pulihkan setiap hidup para pendengar ketika mereka tertekan dan tertimpa. Hanya kepada hamba-Mu, mari jamah hidup mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan setiap rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, anak-anak mereka. Berikan hikmat dan bijaksana serta kepintaran. Biarlah Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Terkhusus juga Tuhan buat yang sakit, sebagaimana si tua JN, si Hombing, begitu juga si tua butar-butar. Mari Engkau berikan kesembuhan buat mereka Bapa. Biarlah melalui kesembuhan yang Engkau berikan, hidup mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa untuk mereka, khusus yang sakit itu aku Mama Ella. Kau berikan Tuhan kuasa-Mu nyata dalam hidupnya, sehingga kami semakin melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa dan selalu peduli akan setiap hidup orang-orang percaya. Tuhan berikan kesembuhan buat itu. Begitu juga saudara-saudari yang lainnya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Laiku Bapak Petra, berikan dia pekerjaan agar nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupan. Tuhan yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada kesempatan yang indah ini hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Berkati hidup mereka Tuhan. Izinkan melalui kehidupan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil melalui kehidupan mereka.
Inilah doa hamba Tuhan. Hamba mempercayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.